persidangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karika Devi. Nama saya Aryo Bimo. Nama saya Balkis Nurul Zahira. Saya Putri Putri. Saya Andrea Danila Putri. Di sini saya akan menjelaskan krisis keuangan Asia 1997. Krisis keuangan Asia dimulai pada tanggal 2 Juli 1997 ketika pemerintah Taiwan yang saat itu dibebani utang luar negeri yang besar memutuskan untuk menambahkan mata uang baht setelah serangan yang dilakukan para spekulan mata uang terhadap cadangan devisa negaranya. Pergeseran moneter ini bertujuan untuk merangsang pendapatan ekspor, namun strategi ini terbukti sia-sia. Langkah ini justru memicu kepanikan. Investor asing yang sebelumnya percaya pada ekonomi negara-negara Asia langsung menarik dana mereka. Akhirnya, banyak negara Asia ikut terkena efek domino karena pasar kehilangan kepercayaan. Selanjutnya ada dampak krisis keuangan Asia 1997. Dampaknya bukan cuma di Asia Tenggara, tetapi juga ekonomi global. Banyak negara masuk resesi, ekspor turun, investasi asing kabur, dan aktivitas ekonomi melemah. Sektor keuangan juga terpukul karena penarikan dana besar-besaran sehingga kredit macet meningkat. Di Indonesia sendiri, nilai rupiah jatuh, suku bunga naik, harga-harga melambung, dan bank mengalami krisis likuiditas. Untuk memperbaiki kondisi negara-negara Asia akhirnya melakukan reformasi seperti perubahan nilai tukar, restrukturisasi perbankan, dan peningkatan transparansi kebijakan. Dari sisi sosial, krisis ini menyebabkan pengangguran naik dan tingkat kemiskinan meningkat. Selanjutnya ada krisis keuangan global 2008. Krisis keuangan global 2008 berawal dari runtuhnya sektor perumahan di Amerika Serikat. Bank memberikan kredit perumahan secara berlebihan, termasuk kepada peminjam yang berisiko tinggi, sehingga mendorong lonjakan permintaan rumah dan kenaikan harga properti secara berlebihan dan membentuk gelembung ekonomi. Ketika harga mulai turun, banyak peminjam gagal bayar dan menimbulkan kerugian besar. Karena sistem keuangan dunia saling terhubung satu sama lain, kerugian ini dengan cepat menyebar ke banyak negara. Selanjutnya ada dampak dari krisis keuangan global 2008. Dampaknya itu krisis 2008 menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia mulai dari banyaknya lembaga keuangan yang mengalami kebangkrutan, angka pengangguran meningkat, banyak perusahaan yang tutup, dan aktivitas perdagangan internasional melemah. Oleh karena itu, sebagai upaya penyelamatan, pemerintah di berbagai negara menerapkan kebijakan intervensi melalui penyuntikan modal, paket stimulus ekonomi, serta pengetatan regulasi dan sistem pengawasan perbankan. Krisis ini menjadi pelajaran penting bahwa sistem keuangan global sangat rentan jika pengelolaan risikonya lemah dan akses kredit tidak dikontrol dengan ketat. Selanjutnya ada persamaan krisis. Krisis keuangan Asia 1997 dan krisis keuangan 2008 itu memiliki pola yang mirip. Krisis ini dimulai dari kegagalan pada sektor keuangan tertentu. Krisis ini kemudian menyebar cepat ke negara dan pasar lain akibat hilangnya kepercayaan investor yang memicu penarikan modal masif dari pelemahan nilai mata uang serta aset. Akibatnya, ekonomi banyak negara terkena resesi, pengangguran meningkat, dan sektor perbankan mengalami tekanan besar. Negara merespons untuk menstabilkan pasar serta memperbaiki regulasi mencegah krisis serupa di masa depan. Selanjutnya ada perbedaan krisis. Pada tahun 1997 muncul karena adanya masalah struktural di Asia Timur, khususnya berupa utang luar negeri yang terlalu besar dan nilai mata uang tetap terhadap dolar AS. Selanjutnya di tahun 2008 bermula dari sektor perbankan Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan harga rumah yang tidak masuk akal dan produk keuangan berisiko tinggi, lalu menyebar ke seluruh dunia melalui sistem keuangan yang saling terhubung. Yang selanjutnya ada pelajaran kebijakan. Kebijakan pencegahan krisis keuangan terutama berfokus pada penguatan sistem keuangan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko. Yang pertama itu ada aturan perbankan diperketat dengan kewajiban modal yang lebih besar agar bank tetap kuat saat ekonomi melemah.
Pemerintah dan Bank Sentral juga melakukan pengawasan menyeluruh terhadap sistem keuangan untuk mendeteksi kenaikan kredit atau resiko lebih awal. Sistem penanganan bank bermasalah pun diperjelas melalui lembaga peminjam, simpan, dan prosedur resolusi yang lebih cepat. Pemerintah menjaga ruang fiskal agar mampu memberi stimulus jika terjadi krisis. Meski demikian, masih ada titik rawan yang bisa memicu krisis di masa depan, seperti tingginya utang rumah tangga dan kenaikan harga properti. Negara berkembang juga tetap rentan karena tergantung pada utang luar negeri dan perubahan suku bunga global. Resiko baru dari vintage dan lembaga non-bank memerlukan pengawasan lebih kuat, sementara nilai tukar yang mudah bergejolak tetap menjadi tantangan. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah membaik sejak krisis 1997 dan 2008, kewaspadaan dan pembaruan regulasi tetap sangat diperlukan. Sekian materi dari kelompok kami dan sesi tanya jawab akan dilanjutkan oleh kelompok 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8 ingin membuka pertanyaan untuk kelompok sebelumnya. Jadi di sini siapa yang mau bertanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Antas Ilmi dari kelompok 8. Saya Baikula Devi Mamaro. Saya dari Apel Sarunarno. Saya Aulia Ramadhani. Saya Sisilia Nurisa Sikirana. Boleh, ada yang mau bertanya? Alisa. Saya Alisa Saksanila dari kelompok 1 mau bertanya, kalau misalnya Thailand nggak ngelepas nilai tambah, itu apakah krisis 1997 tetap terjadi? Alasannya apa? Terus ada nggak pencegahan buat krisis ini? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut, ada yang mau bertanya? Boleh. Oke, perkenalkan saya Alisa Saksanila, saya dari kelompok 4. Jadi pertanyaannya itu, krisis keuangan global 2008 ini kan menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian dunia. Jadi bagaimana dampak ke negara Indonesia saat terjadi kasus ini? Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, Saya Dewi Valpira dari kelompok 5. Tadi di PPT kan dijelasin ketergantungan pada utang dari luar negeri. Apa strategi bagi negara berkembang supaya mereka bisa mengurangi ketergantungan sama utang luar negeri? Itu aja sih. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Alisa. Tadi kan katanya kalau misalnya Thailand tetap mempertahankan krisis,nya apakah tetap terjadi krisis atau enggak? Jawabannya itu akan terjadi krisis, malah tuh krisisnya menjadi makin dalam karena memang dasarnya si fundamental ekonominya Thailand itu emang udah rapuh, kayak cadangan devisa dia tuh turun, terus utang falas jangka pendeknya juga besar, terus sektor propertinya juga bermasalah. Jadi kalau misalnya pemerintah tetap mempertahankan kursnya itu, dia harus menjual dolar untuk mempertahankan kurs, sedangkan cadangannya si Thailand itu udah mendidiknya sebelum Juli 1997. Jadi kalau misalnya tetap harus dipertahankan terus menerus, ya cadangan mereka bisa habis, terus bikin pasar juga kehilangan kepercayaan. Terus kalau misalnya yang pencegahannya dijelaskan apa? jadi tidak ada cara pencegahan 100%. Negara bisa kurangi dampak dengan bahasa utang falas yang jelas, cadangan devisa kuat, pengawasan bank ketat, dan struktur utang lebih sehat. Ini menahan gejolak, tidak menghilangkan risiko secara langsung. Jadi itu nggak ada pencegahan total 100% itu, cuma mengurangi dampaknya aja. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya itu kan krisis 2008 di Indonesia. Nah, jadi kan krisis 2008 itu terpusatnya di Amerika Serikat. Nah, tapi kan karena global terkena dampaknya juga di Indonesia. Nah, itu yang pertama, rupiah itu melemah karena investor itu pada narik uang yang kembali. Nah, yang kedua itu bikin pasar saham jadi turun drastis banget. Nah, yang ketiga itu jadi menurunkan ekspor Indonesia keluar karena kan negara lain juga lagi krisis, jadi itu agak mengurangi impor barang-barang dari luar. Nah, yang ketiga itu dia
jadi memperlambat ekonomi di Indonesia. Nah, yang lain itu banyaknya orang yang PHK karena perusahaan kan memproduksinya kurang, jadi banyak PHK karyawan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Strateginya itu yang pertama bisa melakukan atau membuat aturan bank yang lebih kuat dan cadangan dana yang aman. Itu tuh biar saudara itu nggak panik di saat adanya utang besar pas lagi krisis. Terus yang kedua itu bisa melakukan pengawasan sistem keuangan yang lebih ketat. Jadi saat adanya masalah di sistem keuangan bisa diketahui terlebih dahulu sebelum makin parah. Dan yang terakhir itu bisa melakukan kebijakan fiskal saat krisis. Kebijakan fiskal yang siap krisis. Jadi pemerintah itu melakukan tabungan darurat atau membuat tabungan darurat sehingga tidak terus menerus utang dengan luar negeri saat keadaan sulit. Sekian dari penjelasan Indra. Terima kasih.